Kepala SMP Negeri 9, Bapak Imron Willy Iskandar, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang terhormat Wakil Kurikulum Bapak Rodiano, Sarjana Ekonomi. Yang terhormat Wakil Kesiswaan Bapak Purwanto, Sarjana. Bapak dan Ibu Guru beserta pengimbasan pemahaman budaya positif di sekolah oleh Ibu Puji Sugiyarti, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan ke-6 Kota Lubuk Linggau, serta Bapak dan Ibu beserta pengimbasan pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dan silaturahmi pada kegiatan ini, serta sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semua tetap istiqomah di jalannya. Susunan acara aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif di sekolah dan di kelas, Selasa 8 November 2022. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 9 Lubuk Linggau. Yang ketiga, acara inti. 4, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Dalam hari ini akan diholifahi oleh Bapak Rodiano, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munajat kepada Allah. Semoga acara kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amrina ala qaribun mujibul ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami dan dosa pemimpin kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kemudahan-kemudahan
dan kelancaran dalam mendidik anak bangsa ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan kesabaran dalam memberikan apa yang terbaik untuk generasi penerus bangsa ini ya Allah. Allahumma ya Allah, pada hari ini sahabat kami, orang tua kami sedang melakukan pengimbasan pemahaman budaya positif untuk di sekolah dan di kelas bagi SMP Negeri 9 Kota Lubuk Linggau. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan kelancaran, dan jadikanlah acara ini bermanfaat terutama bagi Ibu Puji Sugiyarti dan kami semua yang ada di sini. Allahumma ya Allah, tidak ada tempat kami mengadu ya Allah, tidak ada tempat kami bertumpu ya Allah selain kepada. Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah segala permohonan, kabulkanlah segala permintaan, kabulkanlah segala apa yang kami mohon kepada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 9 Lubuk Linggau kepada Bapak Ibrahim Giri Iskandar Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati wabil khusus di siang hari ini Ibu Puji Sugiyarti sebagai calon guru penggerak mewakili SIMPI Negeri 9 Kota Lubuk Linggau, dan hari ini melaksanakan pengimbasan pemahaman budaya positif untuk penerapan pembelajaran di kelas di SIMPI Negeri 9 Kota Lubuk Linggau. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang masih setia sampai siang hari ini, masih sempat untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Yang lain mungkin banyak kesibukan, yang ngurus cucung, yang ngurus anak, ada kegiatan rumah tangga, kita harap maklum. Para staf DU yang saya muliakan dan banggakan, syukur alhamdulillah harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan pemahaman budaya positif, pembelajaran budaya positif di SIMPI Negeri 9 Kota Lubuk Linggau yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Sugiyarti sebagai calon guru penggerak di SIMPI Negeri 9 Kota Lubuk Linggau. Kita semuanya dalam keadaan sempat, kita semuanya dalam keadaan sehat, sehingga sekali lagi kita mesti bersyukur karena kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, kita semuanya hingga di akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu yang saya banggakan, pada siang hari ini kita mesti bersyukur, dan saya berharap kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena terus terang saja saya bangga ada SIMPI Negeri 9 Kota Lubuk Linggau yang mewakili sebagai calon guru penggerak. Ibu Puji ini Bapak Ibu saya kawal dari awal, dari pertama bahkan waktu saya masih di SIMPI 11. Bu Puji saya ingat dengan Mas Pur waktu itu datang ke sana minta dukungan kami, dan alhamdulillah kita dukung sampai di SIMPI 9 ini terus saya dukung. Bahkan kegiatan Zoom meeting Ibu Puji
di beberapa bulan yang lalu saya Lokakarya ya, saya mengawali ikut untuk melaksanakan Zoom meeting. Walaupun saya ada janji bahkan dengan mertua saya sendiri. Saya ikut untuk melaksanakan bersama-sama melaksanakan kegiatan Lokakarya bersama Bu Puji. Itu gunanya untuk kemajuan SMP Negeri 9 Kota Lubuk Linggau. Nanti Bapak Ibu, kalau Ibu Puji telah mahir, telah paham, terutama strategi-strategi cara pembelajaran kurikulum Merdeka, nanti Bapak Ibu bisa tanya langsung dengan Ibu Puji. Tidak usah susah-susah kita cari orang di luar sana. Cukup tanya dengan Bu Puji saja. Bagaimana pengimbasan sistem pembelajaran Merdeka belajar di kelas kita masing-masing. Apalagi sekolah kita SMP 9 Kota Lubuk Linggau ini sudah menerapkan sistem mandiri berubah. Mandiri berubah itu artinya kita mesti banyak belajar tentang bagaimana strategi pembelajaran kurikulum Merdeka di SMP 9 Kota Lubuk Linggau ini, khusus kelas 1 dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak banyak yang saya sampaikan karena hari ini sudah siang, Bapak Ibu banyak yang lapar, kemudian Bapak Ibu juga ada yang belum sholat. Saya berdoa, kita semua berdoa mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik sampai pada akhirnya nanti. Selanjutnya saya berharap kalau ada Bapak Ibu yang ingin melaksanakan mengikuti jejak Bu Puji itu lebih baik. Terutama mohon kepada Bapak Ibu, terutama kepada Wakil Kurikulum, nanti tolong betul-betul dipelajari bagaimana kurikulum Merdeka Belajar. Karena kita akan mau tidak mau harus berhadapan dengan kurikulum itu nanti. Tahun depan kelas 8, kemudian tahun depannya lagi kelas 9. Artinya semuanya sudah kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja. Nanti setelah ini bagi Bapak Ibu yang belum sempat ketemu Ibu Rumini, silakan ke tempat Bu Rumini. Mungkin kami dengan Rodi dengan kawan-kawan nanti setelah ini juga akan ke sana. Karena kalau malam takut hujan tuh. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan pemahaman budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Puji Sugiarti sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 9 Kota Lubuk Linggau di SMP 9 pada hari ini, jam ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara ketiga, acara inti, yaitu pengimbasan pemahaman budaya positif di sekolah dan di kelas oleh Ibu Puji Sugiarti, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Lubuk Linggau. Kepada Ibu dipersilakan. Izin ada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Kepala Sekolah yang sangat luar biasa. Dari awal itu sudah mendukung, sudah mendorong dan memberikan semangat kepada saya. Juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan kawan-kawan semua rekan guru yang luar biasa yang sampai hari ini sempat hadir menyisihkan waktu di antara sela-sela barangkali waktu untuk istirahat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal Bapak Ibu semuanya. Ya, kita mulai saja Bapak Ibu berhubung dengan waktu yang sudah mulai menjelang siang ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pemahaman budaya positif. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata saya yang harus saya lakukan dalam mengimplementasikan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang
Bapak Ibu hebat yang luar biasa yang berkenan hadir. Di sini saya tidak bisa bergerak sendiri. Saya memerlukan dukungan Bapak Ibu semua, terutama Bapak Kepala Sekolah. Jadi marilah kita belajar bersama-sama, kita berkolaborasi dan saling mendukung untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, jadi kita sama-sama. Kemudian sebelum masuk ke acara inti, saya mau bertanya dulu nih Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan pemantik yang mungkin Bapak Ibu boleh menjawab setuju atau tidak setuju. Di sini tidak ada benar atau salah. Ini pertanyaannya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, Bapak Rodi, monggo. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya kalau saya setuju. Iya. Ada yang tidak sependapat barangkali? Iya, boleh Bapak beralasan? Tadi Ya, kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Paling tidak dengan hukuman atau punishment itu, anak-anak memahami bahwa apa yang ia lakukan itu kurang tepat atau belum sesuai dengan kaidah yang ada. Nanti kalau dibiarkan saja tanpa ada hukuman atas apa yang mereka lakukan, tentu mereka menganggap hal itu biasa-biasa saja. Takutnya seperti itu. Jadi hukuman di sini mungkin bukan hukuman berat, tapi paling tidak bisa mengingatkan anak itu bahwa dengan hukuman ini mereka tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Itu mungkin Bu. Terima kasih Pak Rudi atas penjelasannya. Pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa atau peserta didik? Boleh Bapak Ibu setuju atau tidak? Salah satu boleh menjawab. Ada yang bilang setuju atau ada yang tidak bilang setuju? Boleh? Boleh Bu Desi? Setuju? Setuju ya. Oke. Pertanyaan pemantik ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju ya. Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke topik apa saja yang ada pada budaya positif. Dan pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep yang akan kita sama-sama buka ya. Sekarang coba Bapak Ibu lakukan kegiatan seperti ini. Mungkin berpasangan. Silakan Bapak Ibu mencari pasangannya sendiri-sendiri. Seperti ini. Ada A dan B. A itu Bapak Ibu sendiri dan B itu kawan Bapak Ibu. Ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Silahkan dibaca di sini. Pak Imran juga boleh nanti semua Pak melakukannya. Iya. Ya. Silakan Bapak Ibu lakukan. Sampai cari kertas kecil. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak atau untuk Ibu ya sebagai pemeran A. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak sebagai pemeran A tadi dan genggam kuat dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi dibuat kepalan ya. Kemudian temannya yang sebagai B tadi itu mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara agar bisa membujuk Bapak atau Ibu. Ya, dia caranya bisa membujuk,
bisa mengancam, atau barangkali menghadik, bisa juga merayu, atau barangkali menyuap, saking pengennya tadi. Ya, apa saja agar dia dapat membuka kepanan penanggapan. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Silakan lakukan selama masing-masing 3 detik. Gantian. Tadinya berperan sebagai A, nanti perannya sebagai B. Ya. Ya. Ibu kamu dengan Bu Hendri nggak apa-apa. Apa baik isinya ya? Pokoknya barang yang sangat berharga, sangat berharga. Apa yang dimiliki yang sangat berharga. Makanya saking sangat berharganya kita nggak mau sembarangan menjual. Goceng. Pancing. Ya akhirnya sama juga nih Cak Mat. Iya. Sudah ya? Sudah. Iya. Apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Ada yang sudah melakukan hal itu? Bu Sofina? Diapoi coy. Apa yang ibu lakukan ketika kawan ibu tadi meminta ibu untuk membuka tangan ibu dengan berkata? Apa yang Kasih buka weh. Kasih duit. Beli permen. Itu terserah bapak ibu. Menurut bapak ibu gimana gitu? Itu kan sangat berharga untuk bapak ibu. Bukan duit miliar. Ibu kasihkan ya yang barang berharga itu. Jangan goceng ya. Duit saya minta lah. Assalamualaikum. Goceng. Terus terang saja karena itu milik saya, milik pribadi saya, apalagi ya saya. Jelas itu tidak bisa saya berikan kepada orang lain. Karena kalau diberikan kepada orang lain, saya akan masuk kehilangan. Dan separuh dari jiwa saya ini ikhlas saja. Aduh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Silakan ada yang lain yang berbeda pendapat barangkali dengan Ibu Supina. Monggo. Gak apa-apa. Ini gak ada yang salah, gak ada yang benar Bapak Ibu. Kita mau mengeksplor tentang apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang punya pendapat lain dengan Ibu Supina. Mungkin ada yang saya mah kasihkan aja, nggak apa-apa gitu misalkan. Ada nggak? Nggak ada. Tak mau semua ya. Masya Allah. Betul-betul kuat ya. Iya. Nggak ada ya. Semuanya sependapat dengan Bu Supina. Oke. Nah sekarang kita lihat nih. Ada perubahan paradigma teori kontrol. Supaya saya salah menyebutnya salah sebut, maka saya ganti dengan teori pilihan saja ya. Oke. Jadi ilusinya pada teori pilihan ada hal-hal yang sebetulnya selama ini mungkin kita agak sedikit agak salah ya dalam memahami ya. Yang pertama ilusi, ternyata Bapak Ibu kalau guru mengontrol itu ilusi. Ini menurut teori pilihan. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu juga ternyata ilusi. Dan selanjutnya, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu ternyata juga ilusi. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, silakan kita introspeksi dengan diri kita. Ternyata itu ilusi. Seperti itu. Dan ini berdasarkan hasil penelitian dari para ahli psikolog dan pendidikan, terutama Diana Gozer. Ya. Selanjutnya, apa perubahan yang terjadi dari stimulus respon menjadi teori pilihan tadi? Barangkali yang kita pahami selama ini adalah paradigma stimulus respon. Nah sekarang mengalami perubahan menjadi apa? Menjadi teori pilihan.
Silahkan di sini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, ini perbandingannya. Kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita, berarti kita masih memahami paradigma stimulus respon. Kalau teori kontrolnya atau teori pilihannya, kita berusaha memahami pandangan lain, pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, jadi tidak ada salah maupun benar. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori pilihan, hanya saya atau hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kita pasti maksa. Kalau misalkan juga anak nih, Dek, jangan dibujuk dulu anak itu kan. Kesal, awas ya, ibu kan lagi. Akhirnya dipaksa. Biasanya seperti itu kalau saya. Entah kalau Bapak Ibu mudah-mudahan tidak. Jadi saya juga masih kadang-kadang melakukan pemahaman tentang stimulus paradigma stimulus respon dalam ini ya. Ternyata kalau dari pilihan tidak seperti itu. Harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir pada stimulus respon itu adalah menang atau kalah. Tapi kalau pada teori pilihan, menang-menang. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, apa kaitannya dengan yang Bapak Ibu lakukan tadi? Kegiatan tadi saling memegang sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita kaitkan ke sini, artinya yang bisa mengontrol kita membuka atau menutup itu kita sendiri. Orang lain nggak ada. Betul nggak? Tadi kayak seperti Bu Supina, Bu Elis ngasih sogokan sekian, pokoknya itu sini. Bu Supina, ini punya saya. Ngapain gitu ya? Yang punya kontrol hanya dia. Misalkan Bapak Ibu juga mau memberikan, ya silahkan. Yang kontrol siapa? Tetap diri dia sendiri. Dia yang memberikan, bukan yang Bu Elis karena sogokannya bukan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini baru masuk ke dalam materi disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah kata disiplin positif, seandainya positifnya itu belum kita rangkai dengan kata disiplin. Tolong siapa Bapak Ibu yang kira-kira bisa menjelaskan apa itu disiplin? Kan kita sering dengar nih. Ya, siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya apa itu disiplin? Pak Pur barangkali? Oh, Ibu Isma, mau nggak? Ketika dia sudah bisa mengatur waktu ke dia sendiri. Ketika dia sudah bisa mengatur waktu dia sendiri, bagus. Ada yang lain Bapak Ibu? Mau nggak? Ketika seseorang itu dapat mengatur waktu dan kegiatan atau perilaku dia sendiri. Jadi nggak perlu pada paksaan. Tidak dipaksa ya Bu ya. Ketika melakukan dengan tidak paksaan. Iya, ini sudah masuk nih hampir. Ada lagi Bapak Ibu sudah masuk ke materi positif ini kayaknya. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Biasanya kalau disiplin anak tidak melakukan apa yang kita lakukan? Dia tidak tepat waktu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada tindakan ya Bu ya? Iya, tindakannya berupa apa biasanya? Yang mengenakan atau yang tidak mengenakan? Tidak mengenakan. Betul sekali. Jadi berpendapat dari Bapak, dari Bu Ismo, dari Bu Supina, ternyata disiplin itu di kebudayaan kita itu merupakan dimaknai itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi budak anak kita itu disuruh patuh dan kemudian cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau nggak melaksanakan, kamu dapat hukuman. Kan seperti itu. Ya, itu disiplin. Nah sekarang rangkai dengan kalimat positif. Ternyata disiplin positif itu, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, itu tujuannya menuntun anak memiliki disiplin diri dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Kemudian disiplin positif merupakan pendekatan disiplin tanpa kekerasan maupun ancaman ataupun paksaan. Itu disiplin positif. Kemudian satu lagi, disiplin positif itulah unsur utama terwujudnya budaya positif. Ya, tuh Bapak Ibu, kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian tentang nilai kebajikan. Oke, lanjutkan dengan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita kan manusia memiliki dua sifat ya. Nah, yang disebut dengan nilai kebajikan itu yang positifnya. Dan kita biasanya bercita-cita pengen seperti itu. Tuh ya. Tuh. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin didapat oleh setiap anak Indonesia itu terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu profil pelajar Pancasila itu berapa komponen ya? Bu Sri, profil pelajar Pancasila itu ada berapa komponen ya Bu? 7. Iya, ada yang 7 ya? Ya. Ada yang masih ingat barangkali profil pelajar Pancasila? Oke, ya. Nih, profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, ya. Selanjutnya bernalar kritis. Ada berapa? Ada 6 ya Bu ya. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Berkebinekaan tunggal. Kemudian bergotong royong dan terakhir kreatif. 6 ya belajar profil Pancasila. Ya Pak Roni ya. Yang itu mungkin nanti kalau di sekolah kita ada proyeknya Kak ya. Iya, seperti itu. Jadi ini ternyata nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita Bapak Ibu ya. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Barangkali Bapak Ibu bingung nih, apa sih ketiganya itu? Atau barangkali yang ada yang sudah tahu tentang motivasi itu apa? Ya. Menurut Diana Gezer bahwa teori motivasi manusia itu ternyata dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Motivasi manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Sebagai contoh nih, anak-anak kita biasanya melakukan seperti ini. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Biasanya seperti itu ya. Nah, itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi yang kedua biasanya ingin mendapatkan penghargaan atau reward. Contohnya, murid kita melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan penghargaan, pujian barangkali. Dan ini termasuk pada motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Dia melakukan kedisiplinan misalkan karena dia tahu bahwa dengan disiplin dapat membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, motivasi ini disebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, Bapak Ibu boleh lihat sebuah cerita ya, sebuah cerita seperti ini. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena takut ditegur oleh panitia atau pengawas, atau takut mendapatkan surat teguran? Ya, ini berarti masih menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya, itu termasuk kemana tadi? Atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda untuk mendapatkan penghargaan, misalkan. Nah, berarti ini termasuk pada motivasi mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita tahu bahwa pendidikan itu harus sepanjang hayat sampai kita meninggal. Kita tetap harus mencari ilmu seperti itu, misalkan ya. Kemudian Anda juga merasa bertanggung jawab dengan diri Anda sendiri. Dan Anda juga barangkali merasa harus menjadi contoh bagi anak-anak murid kita.
Misalkan seperti itu. Berarti ini termasuk ada motivasi intrinsik ya. Di sini kita menghargai diri sendiri, nilai kebajikan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, motivasi yang kuat yang mana yang Bapak Ibu pegang? Ya, itu. Motivasi mana yang kita pegang? Atau barangkali ada proses perubahan motivasi antara dua motivasi. Motivasinya misalkan gara-gara seperti saya nih, biar saya dapat penghargaan. Yang kedua, saya memang ingin belajar, misalkan. Boleh, tidak ada yang salah. Ya, karena motivasi awalnya misalkan saya sebenarnya motivasi awalnya takut nih sama Pak Imron, nanti saya ditegur kalau saya nggak ikut, misal. Kemudian ada perubahan motivasi, nanti saya dapat penghargaan. Sudah dapat penghargaan, nanti saya dapat ilmu juga, gitu. Nah, ya itu berarti ada perubahan proses motivasi, ya. Nah, sekarang tadi ya kita mendengar bahwa penghargaan itu kita akui sebagai bisa merubah anak ya untuk meningkatkan disiplin kalau nggak salah ya. Sekarang Bapak Ibu lihat, dihukum oleh penghargaan. Ya, apa sih maksudnya? Setelah diteliti Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya otomatis diserang. Ya, dan ada nanti faktor ketergantungan pada anak atau pada murid kita. Nah, ini dilakukan penelitiannya oleh Alficon. Apa sih yang terjadi? Ternyata pengaruhnya hanya jangka pendek. Dia patuh waktu itu saja, nantinya apa? Kemudian penghargaan itu tadi sebenarnya dia menghukum. Ya. Selanjutnya penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan yang terakhir ini yang sangat kita risaukan, yaitu apa? Mengurangi motivasi intrinsik. Tuh ya, kemudian hukuman dan konsekuensi itu apa sih bedanya? Coba lihat tadi kasus di sini, ternyata ada kasus seperti ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, terima kasih. Kemudian nih, kasus kedua. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Sudah terbayang ya bedanya ya konsekuensi dengan hukuman. Kemudian kita lanjutkan. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini perbedaan. Kira-kira terbaca ada yang di belakang ya? Amin Pak. Iya. Nih perbedaannya ternyata ya seperti ini. Kita ambil aja poin-poin yang ini ya Bapak Ibu yang mungkin barangkali sering kita ketemui. Akan timbul untuk hukuman ini Bapak Ibu akan menimbulkan identitas gagal pada siswa. Sedangkan yang menimbulkan identitas sukses yang bisa membuat anak disiplin, yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Ini berdasarkan penelitian. Kemudian salah satu contohnya nih, misalkan hukuman ya, perilaku dapat menyebabkan perilaku dari pasif menjadi agresif, menjadi meningkat. Sedangkan konsekuensi dapat menimbulkan penguatan, hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu dapat memecahkan permasalahan. Ya. Selanjutnya, misalkan kalau pada hukuman pernyataannya seperti ini, peraturannya adalah ini, kamu harus. Nah, misalkan seperti itu pernyataannya. Kalau pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Jadi agak lebih lembut barangkali ya. Nah, kalau restitusi, pernyataan yang biasa dibuat itu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Jadi itu nanti timbul dari jawaban anak itu sendiri tanpa kita harus memaksa dia menjawab seperti itu. Jadi kita menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan positif. Nah, kemudian akibat hukuman ini murid bisa membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Dan kalau pada restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi efeknya untuk hukuman itu ke arah mana Bapak Ibu? Negatif ya? Iya, konsekuensi netral. Sedangkan restitusi menghasilkan anak yang positif, itu yang diharapkan. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses ya. Jadi memang tindakannya kalau restitusi ini tidak langsung spontan dapat hasil. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diana Dozen tadi. Kemudian cirinya pada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena murid kalau sudah berbuat salah kemudian kita lakukan tindakan hukuman misalkan, dia kadang-kadang balik lagi ke kelompoknya itu agak minder karena dia sudah melakukan kesalahan seperti itu ya. Tapi kalau dengan restitusi kita mengembalikan anak untuk kembali tidak berbuat salah dan lebih menguatkan karakternya. Contoh kasus siswa seperti ini, ada siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman biasanya tanpa ada kesepakatan sebelumnya, siswa kamu keliling lapangan 5 kali. Itu misalkan ya, ini misal Pak Ibu, dan saya yakin di sini tidak ada. Selanjutnya gurunya marah. Dan siswa kalau guru marah gimana? Takut ya, takut. Tuh. Kemudian konsekuensi. Nah, pada konsekuensi ini adanya kesepakatan biasanya sebelumnya, guru dengan siswa biasanya. Misalkan kalau tidak mengerjakan PR, maka siswa keliling 5 kali, gitu ya. Dan biasanya gurunya tegas dan siswa itu menghormati peraturan. Pasti patuh dia. Iya, memang kita kan sudah buat konsekuensi, gitu kan? Dia pasti patuh. Restitusi sekarang. Restitusi itu biasanya gurunya menanyakan keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Gurunya lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga gurunya atau orang lain. Nah, apa sih dari tadi ada keyakinan ya? Nah, keyakinan yang di sini dimaksudkan oleh saya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sebetulnya keyakinan itu universal ya, tapi maksudnya dikaitkan dengan apa yang saya lakukan pembahasan ini. Kita coba membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Terutama Bapak Ibu wali kelas, kita bersama-sama mencoba membuatnya ya. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Pasti barangkali terbersih pertanyaan seperti itu. Mengapa kita sekarang untuk membedakan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Apa alasannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2? Biar apa Bapak Ibu? Oh ya. Iya, untuk keselamatan ya Bu Elis ya. Ya, untuk keselamatan, betul sekali. Kita yakin dengan keselamatan. Bukan takut sama Pak Polisi kan? Bukan, keselamatan. Artinya itu kita sudah yakin itu namanya. Ya, kalau yakin ada polisi, tidak ada polisi kita tetap pakai, gitu kan? Nah itu kalau yakin. Kalau peraturan tadi gimana? Ya, itu yakin ya dengan peraturan. Kalau yakin seperti tadi, kalau peraturan tadi kalau tidak melakukan, ya aku takut nanti ada Pak Polisi. Biasanya anak muda ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Untuk apa? Keyakinan Bapak Ibu untuk apa? Untuk kesehatan. Kebersihan dan kesehatan, benar sekali Bapak Ibu. Kita melakukan ini untuk kebersihan dan kesehatan. Dan itu semua yang kita yakini.
Jadi kalau keyakinan itu akan menimbulkan motivasi intrinsi. Ya, kemudian karena apa? Karena ada nilai-nilainya, ada keyakinan-keyakinan yang kita pahami. Dan ini akan bisa menimbulkan, lebih menggerakkan seseorang untuk lebih mengikuti daripada peraturan. Seperti itu. Nah, ini kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Jadi kalau melihat diagram seperti ini, ternyata budaya positif ini aturannya cukup bertingkat. Pertama, kita harus memahami dulu peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu tetap bagus. Nanti kita ramu ya, nanti ada langkah-langkahnya gimana peraturan kelas ini bisa menjadi keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas, maka diharapkan lingkungan ini insya Allah menjadi lingkungan yang positif. Kita tidak perlu lagi nyuruh anak-anak masuk ke lapangan untuk acara misalnya. Tidak perlu lagi ngejar-ngejar anak, tidak perlu lagi marahi anak karena nggak pakai dasi. Itu kehendak kita. Dan itu kalau misalkan terjadi dengan lingkungan yang positif, anak punya kesadaran sendiri. Bisa Bapak Ibu lihat, maaf, ada sekolah yang memang anak-anaknya sudah memiliki keyakinan, sehingga dari rumah tidak pernah mau lepas baju dengan lengkap. Di antara anak kita juga banyak yang seperti itu. Hanya saja mayoritasnya yang memang harus kita lebih perhatikan kembali. Banyak. Dan kadang-kadang karena sedikit tadi terimbas. Itu yang membuat kita kasihan. Artinya potensi di sekolah kita ini cukup banyak yang bisa kita gali untuk membentuk lingkungan positif. Ya, selanjutnya setelah lingkungan positif terbentuk, maka budaya positif akan tercipta di sekolah kita. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Iya. Dan ini saya ngoceh sendiri ya. Ada yang mau berpendapat? Untuk pertanyaan nanti ada sesinya. Ya, sekarang di sini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya, memang sifatnya abstrak, karena universal. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak. Kenapa? Agar mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi kita membuat sebuah keyakinan yang anak bisa melaksanakannya. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian prosedurnya mempersilakan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Jadi kan sudah ada peraturan kelas tuh, atau barangkali peraturan sekolah, nanti silakan dicurahkan pendapatnya, kemudian nanti diramu, kemudian mencatat semua masukan warga di papan tulis atau kertas besar. Gunakan kalimat positif, misalkan gini, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Ya. Nah, mengenai kalimat tadi, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru bahasa. Kalimat positif yang baik itu gimana gitu ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, banyak keyakinan kelas hanya 3-7. Semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya, kemudian menandatangani. Jadi siswa dan wali kelas itu menandatangani dari keyakinan kelas yang kita bentuk. Selanjutnya, keyakinan kelas dilekatkan di dinding kelas yang bisa dilihat oleh semua warga kelas. Contoh ini Bu, keyakinan kelas. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Tidak ada di sini kata tidak. Semuanya kalimat positif. Ya, supaya apa? Supaya otak anak-anak itu selalu pikirannya positif. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen dan seterusnya. Ya, ini nanti bisa dilihat. Kemudian ada lagi hormat, bekerja, diterima dengan uraiannya masing-masing seperti itu. Ini saya melakukan sebuah kegiatan keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Di sini ada Bu Yus ya. Bu Yus salah satunya kelas yang saya terapkan tentang keyakinan kelas ini. Bu Yus mohon izin, kemarin saya sudah bilang sama ketua kelasnya. Ini semua saya lakukan. Yang pertama, ini kontribusi semua kelas.
Semua siswa tidak terkecuali memberikan pendapatnya. Kemudian mereka menempelkan di papan tulis semuanya. Jangan ada yang dipilih. Di semuanya ditempelkan pendapat 32 anak. Kemudian didiskusikan, dikelompokkan maksudnya. Kan masing-masing anak itu barangkali ada yang kalimatnya itu sama. Kalimat sama, kita kelompokkan. Ya. Selanjutnya masih membuat keyakinan kelas. Ini adalah hasil dari masukan para murid. Saya tempel di papan tulis. Kemudian ini adalah murid-murid yang sedang menandatangani hasil dari keyakinan kelas mereka. Ya, mereka menyetujui dan menandatanganinya. Kemudian ini salah satu contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 93. Seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa mereka harus menandatangani? Itu sebagai senjata kita ketika kita restitusi nanti. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ternyata manusia semua dari mulai kecil sampai besar itu bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Contohnya makan, minum dan seterusnya. Ya, bertahan hidup, ya, artinya seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Siapapun dari mulai lahir sampai ke nenek-nenek sama. Yang namanya pengen senang itu sama. Siapapun, ya. Yang pengen bebas itu sama. Bukan hanya siswa saja, kita juga maunya bebas. Itu kebutuhan dasar. Selanjutnya. Contoh kasus. Ini ada Ibu Ambar, ya, dengan anak didiknya namanya Doni. Doni ini sering mengambil makanan kawannya dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu situasinya seperti Ibu Ambar, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Ngapa ya Doni itu ngambil makanan orang? Ngambil makanan anak-anak kawannya? Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi apa yang menyebabkan Doni berperilaku seperti itu? Mungkin di rumahnya kurang kasih orang tuanya makanan. Iya, bisa saja seperti itu. Mungkin di rumah dia tidak dibawain bekal ya Bu ya. Nah, kalau itu berarti berkaitan dengan apa Bu? Dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Bertahan hidup ya. Masya Allah, iya betul sekali. Atau ada pendapat lain barangkali? Apa dia bisa tidak dia berbuat itu karena jahil, senang melihat kawannya itu sengsara gitu? Bisa saja ya, bisa saja dan sebagainya ya. Kira-kira kita harus mendalami kenapa dia melakukan seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Kita kaitkan, oh anak ini memang mungkin maunya seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan dasarnya, maka kita dapat melakukan langkah selanjutnya. Ya, 5 posisi kontrol. Nah, ini juga penting untuk kita semua. Kita sebagai guru ternyata setelah diteliti memiliki 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman. Satu lagi nanti ada 2 lagi. Penghukum, ya tahu sendiri ya apa yang harus kita lakukan kalau sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kan? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu biasanya membuat anak merasa bersalah. Wah, saya membuat ibu guru ini menjadi menderita, gitu kan? Jadi dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, biasanya sebagai teman seperti ini kalimat yang sering diutarakan. Ayo bantulah demi bapak, gitu kan? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan misalkan. Nah, itu sebagai salah satu kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya apa? Pemantau. Kalau pemantau berarti mengawasi. Ya, contohnya biasanya seperti ini kalimat yang diutarakan. Peraturannya apa? Seperti itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa itu yang karena tindakan kamu seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Manajer inilah posisi kontrol tertinggi yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena di sini murid bertanggung jawab nanti dengan perilakunya dan dia akan menemukan solusi dari permasalahan kesalahannya sendiri. Apa tugas kita? Tugas kita hanya menggiring dengan pernyataan-pernyataan positif. Itu tadi restitusi. Kemudian biasanya
perkataannya seperti ini. Apa yang kita yakini? Nanti kita berikan ke keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati tadi, kan mereka tanda tangan. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya, bersedia memperbaikinya? Kira-kira seperti itu. Contoh kasus seperti ini, kalau penghukum, siswa datang terlambat, seperti ini, patuhi aturan sekolah dan pungut sampah, misalkan seperti itu. Nggak ada di sini. Kemudian pembuat rasa bersalah, kamu terlambat lagi, guru kecewa sama kamu. Kalau teman, terlambat lagi ya sayang, seperti itu ya. Bikin tenang ibu dong, itu biasanya kata-katanya lebih merayu gitu ya. Kalau pemantau seperti ini, apa peraturannya? Sudah tahu konsekuensinya? Dan seterusnya. Selanjutnya manajer. Kalau manajer biasanya dikaitkan kembali dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini keyakinan yang telah disepakati? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Ya, dan seterusnya. Ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu berupa dialog antara guru dan murid dalam memecahkan permasalahannya agar murid menjadi lebih bertanggung jawab dalam tindakannya. Seperti itu. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini kalau kita barangkali diawali dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ya, menstabilkan identitas. Ini membuat anak yang merasa gagal itu bisa berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kegagalan yang dia lakukan dengan pertanyaan restitusi membuat anak itu menyadarinya. Kemudian biasanya perkataan gurunya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Ibu pernah juga berbuat salah, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik dengan mencari siapa yang benar, tetapi Bapak Ibu tertarik bagaimana menyelesaikan masalah dan seterusnya. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu tadi seperti Doni, kita cari keperluan dasarnya yang belum dia dapatkan itu apa. Seperti itu. Ketika dia melakukan kesalahan, biasanya perkataannya seperti ini, Bapak Ibu guru. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Seperti itu ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus misalkan memukul? Nah, anak itu memukul. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini langkah yang ketiga. Menanyakan keyakinan berarti anak melihat kesalahannya kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai keyakinan kelas tadi, ya, agar dia bisa memahami keyakinan mana yang belum dia penuhi. Biasanya perkataan gurunya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelasnya? Nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas ideal yang bagaimana sih yang kamu inginkan? Dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Di sini saya boleh mencontohkan, tapi bukan contoh terbaik. Ini hanya kebetulan saya pernah lakukan. Kira seperti itu. Ini sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya nanti ada yang tidak berkenan, barangkali saya terlalu banyak berbicara, ada yang tersinggung atau barangkali ada yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Demikianlah pemaparan pada hari ini. Untuk contohnya nanti setelah selesai ini kita lihat sama-sama. Saya kembalikan kepada Ibu Ahar sebagai pembawa acara. Silakan Bu Ahar. Itulah tadi presentasi yang luar biasa dari Ibu Kudusiati mengenai pengimbasan pemahaman budaya positif di sekolah di kelas. Di kesempatan berikutnya kepada Bapak Ibu peserta pengimbasan, apabila ingin bertanya, dipersilakan atau memberikan saran. Di sini saya mau bertanya, apakah dalam tiap menghadapi kasus, kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer?
Terima kasih Bu Kristina. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Apakah dalam menghadapi kasus, apakah kita sebagai manajer dalam hal ini Ya, terima kasih Bu Christine atas pertanyaan yang luar biasa ya, berbobot. Ya, jadi dalam kenyataan biasanya kita memang tidak langsung bisa memposisikan sebagai manajer dalam setiap kasus. Kita lihat kadar kasusnya. Kalau kasusnya belum terlalu berat, kita mungkin bisa mulai dari berteman, ya, berteman atau sebagai teman dan bisa sebagai pemantau. Ya. Jadi kalau misalkan posisi itu ternyata anak sudah bisa merubah dirinya, itu bisa kita lakukan seperti itu. Tapi kita harus menyadari bahwa posisi tertinggi untuk kita adalah sebagai manajer. Artinya, kenapa sebagai manajer? Karena dengan posisi itu kita dapat mengarahkan anak untuk mengerti bahwa permasalahan dia itu harus dia sendiri yang punya motivasi memperbaikinya. Jadi tujuannya supaya anak lebih bertanggung jawab dengan perilakunya yang tidak baik tadi, yang berupa kasus tadi. Jadi dalam prakteknya barangkali Bu, posisi sebagai teman atau sebagai pemantau ya, iya sebagai pemantau itu masih dilakukan oleh kita. Tapi tetap kita harus merubahnya menjadi posisi manajer semua Bapak Ibu. Ya seperti itu Bapak Ibu Christine, mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan. Ya. Selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu untuk pertanyaan kedua. Silakan Pak Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bu ya, dari pembahasan yang telah jelaskan tadi, ada poin tentang keyakinan kelas. Jadi yang ditanyakan itu, kapan waktu yang tepat untuk meninjau keyakinan kelas tersebut? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yodi. Yang pertanyaannya memang membuat saya menggelitik juga. Kapan ya kita bisa memulai membuat keyakinan kelas? Kalau sekarang mungkin bisa dicoba mulainya sekarang. Dan kalau memang mau lebih terarah lagi, bisa kita lakukan di awal tahun baru ya, tahun pelajaran. Atau di awal semester. Tiap awal semester kita bisa melakukan itu dengan anak-anak kita, terutama Bapak Ibu wali kelasnya. Ya, tiap awal semester. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu bisa berubah, terus dipantau dari waktu ke waktu. Berbeda dengan tata tertib yang sudah diinginkan oleh sekolah ya. Kalau apa tadi keyakinan kelas, jadi bisa dilaksanakan, bisa dilakukan perubahan di awal semester barangkali atau di pertengahan semester. Ya, setiap awal semester atau pertengahan semester atau paling lama setahun sekali ya. Itu kira-kira. Mudah-mudahan apa yang saya jawab bisa dipahami ya Pak Yodi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pembahasan hari ini. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan budaya positif yang pertama yaitu lingkungan yang positif dan yang kedua keyakinan kelas. Acara kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Saya Al-Bakia selaku pewaras mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.